akhir bulan Januari, 31 Januari 2022 ya Bang. Hari ini seperti biasa Selama Sore Medan akan menghadirkan kepada kalian Top 3 News Today. 3 berita yang paling dramatis. Wah, dramatis sih memang ini ya. Dramatis sekali, drama soalnya ya kan. Yang tentunya mencuri perhatian kalian untuk kita tahu update-update perkembangan selanjutnya gitu dari wartawan tentunya ya. Dan hari ini Bang Tajli, kayak Abang bilang tadi ya, Abang baru sehat nggak Bang? Sehat ya? Agak kurang sehat. Agak kurang sehat, tapi ya ampun demi Selama Sore Medan ya, masih bisa ngos ya. Waduh, tolong dinaikkan gajinya. Tolong dinaikkan gajinya. Ya kita langsung saja ya ke berita pertama di Selama Sore Medan hari ini. Drama ya, bisa dibilang drama ya Bang ya, karena ini menyangkut persoalan rumah tangga, keluarga. Tapi kenapa kita informasikan ke Tribuners? Karena sudah memancing komen-komen dari netizen juga dan menaruh perhatian publik. Iya, menaruh perhatian publik itu dia. Karena udah kalian mungkin sudah lihat ya video viralnya ya Bang ya. Kericuhan di gereja KBP yang ibu di pesta atau di tempat pemberkatan sang anak yang lagi menikah. Nah, hari ini Bang, terungkap pemicu kericuhannya Bang. Ibu yang memaksa seorang anak untuk ikut marga ayah tirinya dalam pemberkatan dan adat. Tapi kita di sini tidak membela siapa-siapa. Kita tidak berada di sisi manapun. Kita hanya membeberkan fakta-fakta yang terkonfirmasi dari kedua belah pihak. Yes. Dan setelah video viralnya ini muncul kan Bang, akhirnya sang anak membuat video juga klarifikasi bahwasanya karena taulah ya Bang, publik atau netizen ini kan Bang, apalagi berkaitan dengan seorang ibu yang katanya katanya diduga tidak dihargai, tidak diikutsertakan dalam prosesi pernikahan yang sakral sekali tentunya. Netizen langsung menghujat si anak ini habis-habisan. Jadi sekuat apapun kalau udah dihujat netizen. Iya, aduh, kayak kena mental kali. Tapi memang Bang, kalau secara umum kalau kita lihat apapun permasalahannya, kalau yang berkaitan dengan orang tua terlebih ibu, itu kita kayaknya rasanya kalau aku menempatkan diriku sebagai netizen, ya memang aduh tolong dong, apapun permasalahannya jangan sampai keras dengan ibu lah gitu. Mungkin ada jalan lain lah gitu ya. Atau kalau dia bilang ibunya jahat atau siapa yang jahat, anak yang jahat, jalan tengah kan ada atau nggak ada alasan sih untuk bersikap keras kayak gitu. Iya, bersikap keras terhadap orang tua kita loh yang melahirkan kita gitulah ya. Walaupun mungkin background ceritanya kita nggak tahu ya versi dia gimana. Akar permasalahannya yang menjalaninya kan si personal ini sendiri, sang anak ini sendiri. Makanya ini tadi drama lah kita bilangnya, drama keluarga ya. Tapi mudah-mudahan cepat-cepat terselesaikan. Nah, hari ini Bang, kita lihat video klarifikasi dari atas nama anaknya itu sama Kak Yanti ini atas klarifikasi atas video yang diviralkan oleh ibunya. Dia bilang emang kemarin dia sudah ngomong sama ibunya bahwasanya akan berencana mau menikah tahun lalu Juni 2021 dan infonya juga 2022 mau menikah. Sudah pernah disampaikan. Iya, tapi mungkin infonya tidak terlalu detail ya, karena katanya sang ibu memaksa sang anak untuk mengikuti dalam pemberkatan adat, mengikuti marga ayah tiri. Sebenarnya tadi kan Bang, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita yang bermarga Batak ya, bahwasanya memang itu tidak bisa dalam adat, ya kan? Karena walaupun ya infonya juga ayahnya baru meninggal tahun lalu ya Bang, bulan 8 ya kalau nggak salah ya. Sama mungkin kalau kita ya di Muslim ini misalnya yang menjadi wali itu adik dari ayah, nggak bisa dari ayah tiri kan gitu. Iya, makanya jadi harus yang satu nasab lah gitu ya kan. Kalau tidak ada saudara ayah, ada urutannya tentu ya, saudara kandung, kakek, paman gitu ya. Tidak bisa, kalaupun tidak ada wali hakim kan gitu ya. Tidak bisa yang tidak sedarah dengan kita. Apalagi katanya kan adik ayahnya itu masih hidup. Iya, tulangnya lah ya kan. Dan tapi si Yanti ini Bang katanya sudah dari jauh-jauh sudah bilang sama mamanya. Dan respon mamanya awalnya tuh bagus lah, karena kan pacaran udah lama, udah 5 tahun katanya. Jadi ya udahlah, usia udah cukup menikah lah. Tapi mungkin ya Bang ya untuk konflik itu ketika mamanya sudah mulai mengatakan bahwasannya Yanti harus ikut marga Simanjuntak. Iya, karena berkaitan sama peradatan itu, ngasih uang sinamotnya, penerimanya yang menerima lah di adat itu gitu ya kan. Tapi Bang, bahkan katanya sang ibunya tuh sampai istilahnya mau mengupayakan bahwasanya ayah tirinya yang jadi penerima adatnya sampai menjumpai ahli adat katanya gitu ya. Nanti
yang mengamai gitulah bahasanya, bahasa Bataknya ya, yang menerima sinamot ini. Istilahnya dia sampai konsultasi sama ahli adat, tapi ya itu tadi nggak tahu ya dipaksa atau gimana, tapi kan tidak ada solusinya. Akhirnya si Yanti ini menikah dengan Yanti baru nenggolan ya, baru nenggolan, jadi ya istilahnya tulang dari pihak nenggolan lah yang menerima sinamotnya, dan itu berbuntut panjang ya Bang ya. Panjang sekali karena ceritanya si Yanti ini tragis Bang. Katanya gini ya, karena dia dulu kuliahnya juga kuliah biaya sendiri, sampai kerja pun sendiri gitu kan. Terus dengan apa yang diklarifikasikan Yanti, ini dia uniknya, adik kandung Yanti ini bikin klarifikasi bertolak belakang, aneh juga gitu. Dia bilang informasi yang didapatkannya katanya itu ya apa yang dibilang dia 180 derajat berbeda dengan yang kenyataan mereka lalui. Karena mungkin kalian lihat juga ya Tribuners ya, berita-berita di kita ada posting beberapa foto tentang keakraban mereka bersama ayah tirinya. Jadi kita agak bingung juga ini ya dengan dramanya keluarga Kak Yanti ini gitu kan. Jadi kalau aku menduga sih dugaan ya, menduga ketidakharmonisan itu muncul ketika mamanya itu meminta untuk itu tadi ke marga si Junta itu. Iya, ke marga ayah tirinya. Artinya kalau secara gini sih Bang, kalau secara adat tidak bisa. Tapi kalau secara etis bukan masalah menerima sinamot ya, tapi penghargaan bagaimana lah cara si anak ini untuk itulah mungkin jalur tengahnya ya. Iya, Mak. Tapi gini Bang, katanya Bang, mamanya ini boleh datang, boleh di situ juga menerima, tapi tidak ada lah ayah tirinya karena agak aneh gitu, karena mamanya tetap mamanya kan gitu kan, Borusitorus kalau nggak salah mamanya gitu kan. Jadi dia tidak menolak mamanya juga sementah-mentah, sama keluarga nggak boleh datang, enggak. Dia katanya boleh, beritanya ya boleh mamanya datang, tapi tidak ikut lah ayah tirinya. Untuk mamanya boleh ikut menerima wong sinamot itu, tapi tidak boleh ikut ayah tirinya. Tapi mungkin mamanya juga gimana ya Bang, sudah punya keluarga baru kan, artinya si suaminya itu kan harus dihargai juga ya. Ya itulah ya adat-adat ini ya, kalau kita memang mengikutinya ya memang harus gitu, agak ribet gitu ya kan. Tidak ya maunya dari semua pihak harus menerima. Ya sedikit legowo lah. Iya sedikit legowo. Jalan tengahnya. Kalau enggak ya pasti kisruh lah gitu ya kan. Dan lengkapnya kita lihat dulu videonya ya Bang ya. Oke. Masalah yang terjadi di dunia sosial ya, media sosial. Di sini saya mau klarifikasi awal pembicaraan ini dari Bow ya, dari Inang Simatua bilang sama kami tahun depan lah ya kalian apa, kalau memang kalian udah siap tahun depan lah katanya. Ya Bow udah siap, rupanya terjadilah baru itu posisi bulan 6 yang resminya dibilang Inang sama aku. Jadi ya namanya kita sebagai anak pasti ngomong lah sama orang tua, sama mama kan, Mak ada niat mau nikah, bilang adanya rencanaku, bilang gitu sama mama. Oh baguslah katanya, karena kan kami pun berhubungan udah mau jalan 5 tahun namanya. Jadi apalagi yang mau kami kejar, apalagi yang mau kami tunggu ya, usia pun udah cukup dengan usia kami yang 25 tahun. Jadi kami kan udah bisanya, aku ngerasa aku udah bisa mendirikan suatu rumah tangga gitu, karena yang dikejar orang pasti larinya ke rumah tangga kan gitu. Jadi aku bilang lah sama mama, Mak, aku ada rencana mau nikah. Terus oh bagus lah, jadi kapan? Ya tahun depan. Ya, bulan berapa katanya gitu. Ya kalau bulan kayaknya awal tahun lah, kalau nggak bulan 1 bulan 2. Nah itu tadi Bang, video klarifikasi di ya Kak Yanti itu di gereja KBP, dia ulangnya lah itu ya Bang. Tapi ada sedikit fakta juga nih Bang yang perlu kebaca. Mungkin kemungkinan ini si ibunya kurang merestui, karena infonya sih Kak Yantinya ini kerjaannya lumayan, tapi
tapi sang suami Pengangguran. pengangguran ya. Tapi sih kalau kita pikir secara logika wajarlah orang tua ya, tapi kalau sudah pacaran begitu lama ya bingung ya mau dibilang mau gimana lagi. Kan awal-awalnya mamanya setuju. Iya, makanya kenapa ada alasan-alasan yang alasan yang dibuat-buat kah atau gimana kah? Lebih jelasnya kita tanya Iya. dulu reporter kita yang di lapangan. Halo Arjuna. Halo Arjuna, selamat sore. Selamat sore, Bang Sajli dan Kak Yuta di video. Oke. Ya Kak, Arjuna, mungkin ada hal-hal baru terkait apa nih ya, persoalan dari Yanti ini. Arjuna bisa dibeberkan? baik Bang Yuta dan Bang Yuta maaf, Bang Sajli dan Kak Yuta. Nah, sebagaimana peristiwa video viral kericuhan yang terjadi pada hari Sabtu lalu tanggal 29 Januari di gereja AKBP Tanjung Mulia Hilir lingkungan 19. Berdasarkan informasi yang saya himpun langsung dari mempelai wanita yang dituding tidak beradab dan tidak mengabari orang tuanya, berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan tidak semua sesuai dengan apa yang diviralkan oleh ibunya pada postingan siaran langsung seperti yang terjadi saat kericuhan, di mana sebelumnya Yanti telah jauh-jauh hari mengabari keluarga ibunya, keluarga Storus atau pamannya, adik kandung laki-laki ibunya. Namun upaya-upaya telah dilakukan. Ibunya tetap menolak. Kekisruhan berawal ketika Yanti menanyakan, awalnya begini. Awalnya Yanti menanyakan, tahu aku sudah mau nikah, itu bahasanya kepada ibunya Emma Bursur. Lalu Emma ini menanya, apakah kau sudah siap? Apakah kau jelas? Katanya begitu kan. Nah, Emanya, Yantinya menjawab sudah siap dan sudah siap untuk menikah. Nah, tapi dia kemudian Yanti menanyakan ibunya, siapa yang akan menjadi wali atau dalam adat Bataknya mangamai aku, seperti itu. Nah, lantas ibunya bersikeras ayah Yanti yang akan mengamai atau menerima mahar seperti itu, sehingga itulah awal dari kekisruhan tersebut, hingga ayah tiri yang bermargas Banjuntak dan ibu kandungnya datang ke gereja KBP Tanjung Mulia, seperti itu Kak Yuta dan Bang Sajli. Oke. Bang Sajli, Setelah beredar video klarifikasi dari Yanti ini, bahwasanya dia kan menyatakan bahwasanya sang ibu berbohong mengenai kenyataan yang selama ini terjadi, ayahnya meninggal kapan gitu ya. Itu bagaimana respon dari sang ibu atau keluarganya? Katanya adiknya juga bikin video ya, bahwasanya apa yang diucapkan Yanti itu tidak benar. Bagaimana Arjuna? maaf Kak Yuta, bisa diulang? Waduh. Oke, benar, maaf ini jaringan wartawan kita sudah tidak stabil ya. Halo Arjuna. Masih tersambungkah dengan kita Arjuna? Halo Arjuna, masih tersambung dengan kita di studio? Kayaknya Bang ya. Oh, oke, sudah kembali. Arjuna, apakah mendengar suara kita? Wah, hilang nih Bang, wartawan kita Bang, nggak hilang kan ya? Waduh. Sembari menunggu kita bahas-bahas sedikit. Iya, kabarnya gitu Bang. Bahwasanya bahkan aku lihat ada beberapa video beredar, sang ibu itu sempat ke pendeta di gereja KBP itu untuk mengajukan keberatan. Gini. Harusnya sih dikasih solusi lah ya. Karena kan biasanya orang Batak ini kalau ada yang keberatan, ditinjau nih masalahnya kayak mana. Jadi baru dilakukan pemberkatan. Udah dikasih arahan. Oke,
Ini bang, sepertinya kita sudah tersambung lagi dengan wartawan kita Arjuna. Oh, Oke Arjuna, halo. Iya. Baiklah, bang, kita juga menunggu drama ini karena banyak yang komen bang. Salah satunya ini ya, netizen atau sang butet, seburuk apapun ibu tidak boleh direndahkan. Ya benar, kita juga Tuh. sepakat dan sekali lagi kita menyatakan bahwasanya tidak harus Perlakuan seperti itu. seperti itu. Ya terserahlah mau masalahnya seperti apa gitu ya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Terlebih ya bang, info yang beredar ini ya, kita nggak tahu pasti apa enggak karena mungkin wawancara Yanti langsung ya. Katanya sih sang ayah, aduh nggak baik sih sebenarnya membicarakan. aduh, Tinggal. itu. Pokoknya ada latar belakang yang tidak baik gitu lah. Ada ke Dan juga adiknya tadi mengingatkan ya mau biaya kuliah kau yang dia mandiri gitu. Tapi tetap dong. kami dari lahir Iya. sampai SMK kan Ibu ya, dan bahkan infonya juga ibunya yang berjuang mati-matian buat membiayai adik-beradik ini. Bang, kalau dalam Islam status darah ibu saat melahirkan itu tak tergantikan kalau abang bawa ibu abang tuh di pundak dikeliling buat keliling nggak bawa umur nggak akan tergantikan bang. Aduh ngeri memang ya. Aku pikir sih di semua agama manapun bang ya, posisi ibu ini penting sekali. Kenapa? Karena dia berjuang hidup mati untuk melahirkan kita. Nah gitu ya. Ayah juga kenapa? Ya dari keringat ayah lah keluar air susu ibu. Artinya gitu kan. Sama-sama sih. Tidak ada yang direndahkan, tidak ada semua harus dihargai gitu. Tapi untuk permasalahan yang ini memang infonya si namanya jatuh kemana? ya keluarga dari Nanggola, keluarga si inilah bang, si Yanti kan udah selesai pernikahan segala macam. Tapi ya kayak gitu. Dan kita mau tahu lanjutannya gimana ini. Berarti Tahu? jatuh ke tangan pribadinya si Yanti. Dari Siapa? dari bapaknya ini, dari keluarga bapak Esyanti kan di situ yang menerima, ya kan, dan keluarga bapaknya Nenggolannya iya. Tapi by the way kalau suaminya banyak juga bang yang komen nih bang, itu karena si Yanti ini berubah sikapnya karena pacaran atau berhubungan dengan pacarnya yang ini si siapa lah ini ya, aku kurang tahu namanya. Tapi itu kan masih dugaan-dugaan dari netizen ya, atau keluarganya mungkin yang komen di sini nggak ngerti juga gitu ya. Oh ada lagi nih bang saran bang dari netizen, semoga media Tribun bisa memediasi keduanya supaya damai. Waduh, kita jadi mediator ini ya permasalahan Rumah warga tangga ya, ya. rumah tangga ya. Ya kita berharap persoalan ini cepat diselesaikan. Gitu aja deh. Maunya ada penengahnya supaya jangan berlarut-larut. Dipertemukan lah ya. Kepada tribunal dan netizen jangan terlalu menghujat kepada Iya, Yanti, kita karena- nggak tahu Iya, kita nggak merasakan apa yang dia rasakan. iya, dan akar permasalahan nggak tahu benar sih bang. Artinya ibu itu kan sekali lagi Iya. benar sih, ibu itu memang yang Kita tidak membenarkan Nggak bisa. perlakuan buruk Yanti. kepada ibu. Iya. Tapi juga kita juga tidak serta merta langsung menghujat dia seperti dia anak durhaka sekali. Kita nggak tahu permasalahan Dan seperti kita apa. tunggu aja mereka menyelesaikan persoalannya masing-masing. Pokoknya pantau terus lah Tribun Medan ya. Kita kalau yang berita-berita atau hal-hal yang menyita perhatian publik ini kita blow up ke kalian. Sekalian menjadi pembelajaran bang Iya. buat Tribuners. Artinya apa yang dirasakan orang kalau terjadi sama kita, kita tahu solusinya seperti apa, ya kan? Nah, oke lah itu tadi kayaknya wartawan kita belum bisa dihubungi lagi nih Arjuna ya. Udah bisa. Oh sudah bisa kah? Besok. Ya. Oke, sudah kembali lagi. Tadi yang mau nanya sampai mana? Oh gini, Arjuna, pertanyaan tadi yang terputus ya. Setelah video Yanti ini beredar, klarifikasinya, bagaimana tanggapan atau respon dari pihak keluarga sang ibu atau adiknya? Kabarnya juga bikin video ya, bahwasanya perkataan Yanti ini tidak benar. Bagaimana itu Arjuna? Halo? Halo Arjuna. Waduh, mohon maaf sekali nih Tribuners, bener-bener trouble nih kayaknya ya, lagi internet kita ya mau Imlek padahal ya bang. Ya sudah lah ya. Iya. Oke lah, Kita akhiri kita aja. akhiri aja lah berita pertama ini ya. Dan netizen yang menunggu-nunggu kabarnya nanti kalau ada Dan info terus lanjutan di tribunmedan.com. kita posting lah pastinya. Dan langsung saja Bang Tajli kita ke berita kedua ya. Ini adalah perkembangan kasus dari Bupati nonaktif
Bupati Langkat ya nonaktif, Terbit Bapak Rencana. Terbit Rencana Perangin Angin, bahwasanya Polda Sumut sama Komnas HAM Bang masih melakukan investigasi terkait kerangkeng, ya kan, yang di rumah Bupati Pak Terbit ini. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, lebih dari 1 orang tahanan tewas dianiaya dalam kerangkeng manusia itu. Lebih dari 1 orang tewas dianiaya. Waduh, karena Polda Sumut sudah memeriksa lebih dari 30 saksi Bang, termasuk kepala desa, penjaga, dan beberapa orang lainnya, ya kan. Dan polisi juga menyebutkan akan segera memeriksa Pak Terbit ini, walaupun saat ini masih ditahan sama KPK ya. Nanti koordinasi lah sama KPK bagaimana ya kan. Dan info dari Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, dia bilang bahwa rencana pemeriksaannya sudah disampaikan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Cuman belum dikasih tahu nih, belum ada lagi pemberitahuan bahwasanya kapan nih proses pemeriksaannya Pak Terbit ini. Ya, karena ada dua kasus ya sebenarnya. Iyalah, Bupati suap, sama dugaan suap sama ya dugaan apa namanya? pelanggaran HAM. Iya, pelanggaran HAM lah ya. Asal jangan kayak aku bilang tadi Bang, human trafficking itu ya. Iya, ketakut ya. Udah 10 tahun dan kabarnya Polda menyebutkan ada berapa yang ditahan? Oh iya, dalam kurun waktu 2010 sampai 2022 mak periode ya ini ya. Ini udah berapa kepala daerah ini Bang ganti Bang? 2 ya. 12 tahun ya kan. Jadi ada 656 orang yang ditahan dalam kurun waktu 12 tahun itu. Dan beberapa diantaranya pun disebut tewas diduga karena dia dianiaya. Dan info juga nih Bang dari Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Bapak Hairul Anam bilang ya memang secara resmi mereka mengklarifikasi bahwasanya menemukan lebih dari 1 orang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan selama ditahan di kerangkeng milik Pak Terbit ini, ya kan. Dan diduga ya penganiayaan itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Karena ada alat bukti untuk menganiaya para tahanan. Waduh, alat sampai ada alatnya ya Bang ya. Berarti memang Nanti kita benar-benar lebih jelas alat buktinya itu seperti apa. Iya, tapi sebelumnya kita lihat dulu video terkait berita ini. Silakan. Di ex Bupati Langkat ini Pak. Sejauh ini berdasarkan yang sudah dirilis oleh Bapak Kapolda dengan Komnas HAM, tim dari Polda Sumatera Utara terus melakukan kajian, kemudian investigasi dan pendalaman. Jadi nanti hasilnya apa tentu itu bagian dari hasil pengembangan penyidikan yang sampai saat ini belum kita bisa sampaikan ke masyarakat. Tapi yang jelas tim kita terus bekerja. Pak, ada penambahan saksi Pak di dalam pemeriksaan? Semua pasti ada pendalaman, kemudian terkait dengan jumlah saksi dan sebagainya pasti akan berkembang ya. Pak, untuk bupatinya sendiri kapan akan diperiksa Pak? Yang tadi saya bilang, pasti penyidik memiliki kewenangan untuk menggali informasi dari siapapun seperti yang disampaikan oleh Kapolda. Siapapun juga akan dimintai keterangan yang terkait dengan hal itu. Untuk pemeriksaan bupati apakah sudah dijadwalkan Pak? Sejauh ini belum ada. Tapi akan diperiksa? Nanti kita lihat pengembangan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Polda Sumatera Utara. Bapak Kapolda sudah menyampaikan hal itu, nanti semuanya didalami dan semuanya akan diperiksa terkait dengan hal seperti itu. Artinya sudah koordinasi jauh ya Pak sama KPK ya Pak untuk pemeriksaan bupati? Penyidik yang lebih tahu. Ya. Nah, itu tadi Bang. Keterangan dari Pak Kabid Humas. Jadi kita langsung tersambung ke wartawan kita dengan Freddy. Halo Freddy. Berjilid-jilid ini ya, ini kasusnya ya. Oke, halo Freddy, selamat sore. Ya, halo, selamat sore Kak Ita dan Bung Tazi. Lagi di Polda ya, Freddy? Iya, Bang. Oke, silakan Bang. Freddy, apa perkembangan dari penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pak Terbit Rencana ini, Freddy? Iya, baik Bang. Jadi
Polda Sumut dan Komnas HAM itu kemarin sampai saat ini juga masih melakukan investigasi soal dugaan adanya tahanan tewas yang ada di kerangkeng milik Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin. Nah, dari hasil investigasi sementara yang mereka lakukan, nah Komnas HAM sendiri juga mencatat ada lebih dari 1 tahanan yang tewas diduga karena dianiaya. Mereka mengatakan bahwa bukti yang mereka kantongi itu sudah solid dan sudah pasti bahwa itu merupakan tewas akibat dianiaya, dan mereka mengatakan bahwa sudah menemukan benda yang digunakan sebagai untuk menganiaya dan tentang waktunya dan alasan-alasan yang lainnya. Sementara itu Polda Sumut juga menyatakan hal yang serupa bahwa mereka menemukan 1 orang atau lebih dari 1 orang juga tewas. Nah, mereka ini saling mengatakan bahwa yang temuan mereka ini adalah berbeda dari Komnas HAM ini berbeda dengan Polda. Nah, Polda juga yang mereka temukan juga berbeda. Jadi kemungkinan ada banyak begitu. Nah, jadi memang sampai saat ini polisi itu baru memeriksa sekitar 30 saksi begitu, yaitu terkait korban dan yang lainnya. Sementara Polda Sumut tadi juga mengatakan bahwa jika memang diperlukan nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati rencana Perangin-Angin, akan tetapi untuk waktunya kapan mereka belum bisa menjadwalkan karena memang perlu berkoordinasi dengan KPK karena memang terbit rencana Perangin-Angin sudah ditahan dan ditetapkan tersangka oleh KPK. Begitu, Bang. Terkait pemaparan dari Komnas HAM menyebutkan bahwasannya lebih dari 1 orang yang tewas, itu datanya seperti apa, Freddy? Identitasnya. Jadi identitasnya itu mereka tuh mengatakan sudah bertemu dengan keluarga dari korban itu dan beberapa saksi lainnya. Jadi berdasarkan hasil interogasi mereka mungkin menyebutkan keluarga bahwa anaknya itu atau keluarganya itu meninggal secara tak wajar. Karena juga kemarin tuh hampir di waktu yang bersamaan LPSK juga melakukan konferensi pers bahwa mereka itu menemukan yaitu ada korban yang meninggal, dan diketahui pada saat itu, keluarga itu membuka kain kafan itu ditemukan lebam-lebam begitu, kondisi lebam-lebam begitu, Bang. Nah, itu untuk yang diduga dianiaya itu korbannya baru tahun ini atau karena kan sudah 12 tahun ini? Bagaimana investigasinya? Atau di tahun berapa korbannya ini dinyatakan? Ya, jadi kerangkeng itu sudah ada sekitar 10 tahun dan korban tewas yang terakhir itu adalah sekitar setahun yang lalu begitu, yang terbaru sekitar setahun yang lalu begitu. Itu pemaparan dari Komnas HAM, hasil temuan mereka bahwa suatu korban tewas itu masih baru-baru ini begitu, Kak. Kemudian Komnas HAM menyebutkan ditemukan alat bukti penyiksaan. Nah, ini bentuknya seperti apa nih, Freddy? Ada dijelaskan nggak? Iya, jadi memang mereka tuh menyatakan bahwa mereka juga menemukan alat bukti yang digunakan untuk menyiksa para tahanan. Namun sampai saat ini mereka belum mau membeberkan alat bukti seperti apa sih yang mereka temukan, tongkat kah atau besi seperti apa. Akan tapi mereka mengklaim bahwa mereka juga sudah mengetahui kapan penyiksaan itu dilakukan, yakni antara 1 sampai 4 bulan pertama mereka itu dimasukkan ke dalam kerangkeng milik Bupati Langkat. Jadi tentang waktunya adalah ketika mereka baru masuk dan masa penyesuaian begitu. Itulah di situ kemungkinan terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di situ begitu, Bang. Oke, Freddy, kemarin kita tahu ya bahwasanya NGO Migrancare akan melaporkan ke Komnas HAM terkait kasus ini. Bagaimana tanggapan dari Migrancare terkait yang sudah ditemukannya kasus korban tewas ini? Ya, sampai saat ini belum ada komentar lebih lanjut dari Migrancare karena mereka itu hanya melaporkan tentang adanya perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat, yakni termasuk mereka itu dipekerjakan lebih dari 10 jam itu di perkebunan sawit dan juga pabrik kelapa sawit milik terbit rencana Perangin-Angin. Jadi Migrancare itu meminta agar Komnas HAM itu mengusut. Nah, itulah tadi hasil dari Komnas HAM sementara ini. Mereka juga belum berkomentar lebih lanjut soal temuan sementara dari Komnas HAM dan kepolisian dan juga LPSK begitu, Kak. Oke, kalau untuk keluarga korbannya sendiri, Freddy, bagaimana tanggapannya? Apakah melakukan tuntutan kembali? Tuntutan ya, Bang ya? Ya, jadi untuk keluarga korban itu kemarin Komnas HAM menyatakan bahwa mereka itu meminta perlindungan begitu, yakni sekiranya minta perlindungan kepada LPSK dan juga kepolisian karena mereka sudah
memberikan keterangan begitu. Sementara untuk secara kita temui secara langsung begitu atas nama media, mereka belum ada yang memberi komentar begitu Kak. Ya, tindak lanjut dari polisi bagaimana mengenai perlindungan saksi-saksi ini, Freddy? Ya, untuk sementara ini polisi itu juga masih melakukan investigasi dan sudah memeriksa sekitar 30-an orang begitu terkait dugaan penganiayaan sehingga membuat nyawa seseorang itu melayang gitu atau tewas begitu Bang. Jadi investigasi itu masih terus dilakukan di sekitaran situ maupun di kecamatan lain di mana disebutkan ada korban-korban tewas di beberapa wilayah gitu. Oke, Freddy, kondisi terkini yang pemuda-pemuda yang dari tahanan Kerangkeng itu bagaimana? Sekarang berada di mana nih? Iya, untuk informasi terakhir yang kita dapatkan, mereka sudah kembali di rumahnya masing-masing karena memang pada saat mau dibawa oleh polisi ke dinas sosial itu mereka keluarga menolak sehingga mereka kembali ke rumah keluarganya masing-masing. Oke, Freddy, terima kasih laporannya. Kami menantikan update terbaru terkait kasus ini ya. Selamat sore, Freddy. Selamat sore, Freddy. Selamat bertugas kembali. Waduh, langsung hilang Bang. Memang, waduh, kalau sampai melibatkan LPSK berarti benar-benar pengaruhnya Pak Bupati Nonaktif ini besar ya. Karena ketika kita memberikan saksi, kalau memang misalnya kasusnya nggak berat-berat amat, ya nggak perlu LPSK ya kan. Nah, kalau yang berat-berat ini takut diteror ya. Diteror ya Bang ya. Makanya juga ke blow up lah masalah ini. Tadi awalnya yang dia bilang bahwasanya itu ada tempat rehabilitasi narkoba. Ternyata ada yang meninggal lebih dari satu. Dan ternyata setelah investigasi lanjutan dari Komnas HAM sama Polda Sumut yang untuk 30 orang itu fakta-faktanya lebih dari satu meninggal ya perlulah LPSK di sini. Kita harapkan benar-benar concern ya Bang ya. Benar-benar karena kayaknya agak serem ya kasus yang satu ini ya. Aduh, kita harapkan segera selesailah ini ya dan terungkap fakta-fakta yang berkeadilan buat semuanya. Amin. Ya, jangan sampai perbudakan modern aja itu sudah tidak baik ya, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Perbudakan modern udah melanggar HAM sekali. Pakai modus rehabilitasi. Ada 656 orang. Iya, 12 tahun Bang. Dan bisa beranak pinak di situ ya. Oke lah, itu tadi ya kasusnya. Udah, kasus kita agak serem-serem ya Bang. Terutama kalau tentang ibu itu pasti serem Bang. Nyes aku. Tapi ya itulah tadi ya, sudah selesai beritanya. Dan berita terakhir nih Bang Tazli di Selamat Sore Medan hari ini. Berita tentang puluhan massa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Asahan menggeruduk kantor Bupati Asahan. Karena apa? Karena pembangunan rumah dinas bupati. Rumah dinas bupati ya kan, dan itu yang berapa miliar sih Bang? 2,2 miliar. Dan selain itu rapat SKPD-nya juga diminta untuk dibatalkan karena anggarannya juga 4,6 miliar. Rapat apa? Di tengah pandemi seperti ini ya, kita harap Medan, contoh Medan. Warga waduh Bang Bob, salam dari Medan. Fokuslah untuk pelayanan publik dulu. Yes, benar. Jadi gimana ya, memang sih rumah bupati itu adalah orang nomor 1 di tempat kita berada ya, tapi kan itu tidak, istilahnya masih belum layak waktunya. Iya, dan masih layak lah ya kan. Situasi pandemi harusnya refokusin pun ke anggaran yang lebih prioritas lagi kan. Dan ini berhasil diwawancarai bahwasanya atas nama Yogi Rahman Ginting, Ketua IMM Kabupaten Asahan, dia bilang untuk Pak Bupati agar membatalkan anggaran rapat SKPD ya kan, dan juga anggaran renovasi rumah Bapak katanya gitu. Ya, masa aksinya ini Bang ke ekstrim, nggak ekstrim lah ya kalau sampai bawa keranda Bang. Waktu menggeruduk ya kan, mengibarkan matinya hati nurani Pemkab Asahan terhadap masyarakat yang sekarang ini masih sulit loh. Ya memang kita bangkit ya, tapi kan perlahan bangkitnya itu dari yang benar-benar terpuruk masalah pandemi Covid, UMKM jatuh, tapi ya ada industri kreatif, ekonomi kreatif, UMKM perlahan bangkit, banyak anggaran-anggaran yang disalurkan ke UMKM dan lain-lain. Tapi kan dengan melihat satu sisi pembangunan rumah dan biaya rapat SKPD itu rasanya 44,6 miliar, 2,2 miliar rumah dinas itu ya benar sih, hati nurani mereka sudah mati gitu. Orang lagi kesusahan. Bansos kayak kan nggak apa-apa sih Pemda memberikan ya Bang ya. Ya
istilahnya bukan langsung dari, Itu memang tadi. sih ada anggaran untuk bansos, cuman ya Mana mungkin yang lebih kebijakan lah, prioritas di- iya prioritas kebijakan utama. Pemda mungkin bisa lah pikirnya Bang ya. Dan infonya juga pada tahun 2021 lalu Pemkab Pasaman telah ternyata sudah pernah melakukan rehab rumah dinas, anggarannya 600 juta gitu. Iya, Mahal loh. iya. Tiap Ini tahun ganti rehab, mau direhab, mau diapain ya, mau dibangun dengan seperti apa Yang saya pikir lagi? ini kan ajang cuan rame-rame jadi. Iya, ya kan project gitu ya kan. Ih, jelas sekali kita nggak kena TO gitu kan Bang. Dan ini ada pernyataan dari Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mulhili Lubis. Dia bilang saat menjumpai para pendemo dia akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa itu kepada Bupati Hasan untuk ditindaklanjuti. Iya. Karena Bupati Hasannya sedang kunjungan persiapan MTQ Bang. Dan Ada tahu lah, videonya, ya? iya dan ketahu lah kalau perwakilan biasa enggan berkomentar, ya udah akan saya sampaikan. Tapi ya bagus juga dijumpai gitu Ya, kan. dan kita apresiasi lah mahasiswa yang masih peduli dengan ini. Kepentingan masyarakat banyak. Ini dia video terkaitnya. Silakan. Ini kita melihat, ya, kita melihat bentuk rumah dinas bupati. Oke. Keluar bupati. Yang zalim jika berbuat dengan demikian, betul kan? Betul. Maka dari itu kita dengan kepolisian ataupun LPP. Kami hanya ingin bertemu dengan Bapak Bupati Asahan. Hari ini kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Asahan menggelar aksi di kantor Bupati Kabupaten Asahan meminta untuk dibatalkan anggaran rehab rumah dinas sebesar 2,2 miliar dan anggaran rapat SKPD Kabupaten Asahan itu total senilai 4,6 miliar. Kenapa harus dibatalkan gitu? Ya, hari ini kami menilai apa yang dilakukan Bupati ini sangat menyakiti hati masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 hari ini, begitu sulit yang dirasakan masyarakat hari ini, Bupati malah terkesan menghambur-hamburkan uang dengan melakukan anggaran rehab rumah dinas itu tadi. Sementara pada tahun 2020 kemarin baru saja dianggarkan sebesar 600 juta untuk rehab rumah dinas. Apalagi yang mau direhab, apalagi yang mau dibangun dengan anggaran 2 miliar tersebut. Tadi ada sempat bawa keranda, apa makna dari Ya, keranda? ini wujud kekecewaan dan sakit hati kami selaku masyarakat, selaku mahasiswa di Kabupaten Asahan dengan sikap beliau. Seperti telah matinya hati nurani dari Bapak Bupati kita Haji Surya BSG. Ya, untuk itu kami meminta kepada Bupati Kabupaten Asahan Bapak Haji Surya BSG untuk dalam menggunakan anggaran, menggunakan uang rakyat ini jangan hanya dengan pakai akal dan pikiran saja, tapi gunakan hati dan nurani beliau, nilai-nilai kemanusiaan beliau untuk melihat kondisi yang hari ini dihadapi oleh masyarakat. Koordinator aksi itu keren kali ya Bang Elang ya. Waktu mahasiswa pernah juga? Enggak sih, cuman kayak mana? Oh dulu seuprit gini kecil gini takut, senior takut, iya pengen ikut gitu kan. Istilahnya di PEMA ikut lah, di PEMA kampus, cuman pengen ikut, cuman dia bilang udah nggak usah, pokoknya bantu kita untuk masalah administrasi saja. Ya kan harus ada izinnya kan untuk melakukan izin ke kampus juga loh ya kan, segala macam. Waduh. Nah kita sudah tersambung ke wartawan kita Alif. Halo Alif. Ya, halo Bang. Alif sedang bersama Pak Bupati Asahan? Enggak ya? Lagi Bisa disampaikan apa Kak? sebenarnya Tugas kerja MTQ. Oke ya. iya, renovasi rumah dinas bupati ini kenapa rupanya? Kondisinya gimana? Iya, rupanya? bagaimana kondisinya sehingga harus dilakukan renovasi segala macam? Silakan Alif. Ya, terima kasih Pak Talji, terima kasih Kak Yuta. Perlu sampaikan bahwasanya rumah dinas bupati saat ini menurut pantauan saya yang pernah saya masuki ya baik-baik saja Bang. Namun maka dari itu masyarakat menanyakan apa yang ingin direnovasi kembali oleh Bupati Bang. Sedangkan rumah Bupati sendiri sudah terlalu besar. Bahkan mereka menyatakan sudah seperti istana gitu Bang. Kira-kira seperti itu Bang. Oke, dalam aksi ini apakah ada korban? Untuk aksi ini tidak ada korban Kak, namun sempat terjadi kericuhan Kak, aksi dorong antara mahasiswa dengan Satpol PP, di mana saat itu mahasiswa meminta Bupati untuk segera keluar menemui mereka, namun Bupati tidak dapat menemui mereka karena sedang ada kunjungan kerja Kak, untuk memantau
persiapan MTQ Kak di Kabupaten Asahan Kak. Oke, untuk selanjutnya bagaimana dari Pemkab Asahan untuk menanggapi aspirasi dari IMM ini, mahasiswa ini? Iya, sempat saya konfirmasi Kak kepada Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, Samsudin, namun untuk saat ini Kak belum ada jawaban Kak dari dia. Saya mencoba untuk telepon dan WA, namun tidak ada jawaban Kak. Untuk dari asisten 2 tadi sempat keluar Kak saat menemui masa. Dia mengatakan akan disampaikan kepada Bupati apa yang aspirasi dari masyarakat itu Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Dan rencana kemudiannya bagaimana dari pihak mahasiswanya? Apakah ada menunggu waktu tertentu untuk melakukan aksi kembali atau karena mungkin aspirasi akan disampaikan atau tidak gitu ya Bang ya? Bagaimana rencana lanjutan dari pihak mahasiswanya? Ya, mahasiswa berencana mendatangi gedung DPRD Kak, namun karena udah kesorean, mereka hanya menyurati Kak, di mana mereka meminta untuk peninjauan kembali Kak terhadap anggaran SKPD Kabupaten Asahan Kak. Untuk rumah dinas Bupati mereka minta untuk dibatalkan Kak. Sehingga anggaran tersebut tidak dikeluarkan untuk membetuli rumah dinas Bupati Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Selain tadi untuk rumah dinas, ini ada anggaran rapat SKPD 4,6 miliar. Itu periodenya selama setahun kah atau gimana? Ya Bang, untuk selama setahun ini Bang, SKPD seluruh Kabupaten Asahan Bang sekitar 4,6 miliar Bang. Jadi diperhitungkan tadi sekitar ada berapa SKPD, dengan total satu SKPD itu mendapatkan 200 juta Bang. Kira-kira seperti itu Bang. Alif, kalau infonya apakah tahun-tahun sebelumnya anggarannya masih tetap segitu untuk rapat SKPD? Atau ada tahun ini mengalami kenaikan? Ya, dari LPSE anggaran tersebut naik Kak. Oh. Kira-kira kenaikan 10% hingga 20% Kak. Wow, di tengah kayak gini malah naik ya. Nah, kalau boleh tahu, sebelumnya kan rehab rumah Bupati menghabiskan 600. sekitar berapa? 600 juta. 600 jutaan. Nah, itu rehab apa itu? Iya. Nah, itu yang ditanya oleh masyarakat Bang. Kemarin 600 juta itu rehab apa gitu. Kok nggak nampak rehabnya gitu Bang. Nah, ini kok malah naik lagi 2,2 M. Di situ mereka menanyakan, kenapa kok bisa naik sedangkan pembangunan itu nggak ada, rumah dinas itu udah cantik loh, udah seperti istana, seperti itu Bang, disampaikan oleh mahasiswa Bang. Oke Alif, ini perlu juga ditelusuri Alif ya, ditanyakan, dikonfirmasi ke Bupati, dikawal juga ya. Karena terkait aspirasi masyarakat tentunya ya Bang ya. Iya, jangan jadi ajang kesempatan untuk memasukkan anggaran rehab setiap tahun. Oke, terima kasih Alif laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang, selamat sore Kak, selamat sore Medan. Yep. Wow Bang, anggarannya naik dari tahun lalu. Ya, walaupun 10% ya tetap naik hitungannya ya. Ya, tapi heran juga, tahun lalu 600 juta, ini 2,2 miliar karena aman-aman aja tahun lalu kan. Dibuat lagi, naik lagi. Dan masyarakat melihatnya secara langsung karena tidak kayak seperti tidak ada proses rehab segala macam, perubahan mungkin nggak ada gitu ya Bang ya. Dan sudah megah, ngapain lagi direhab? Iya Pak, Bapak kan kalau boleh ya menyampaikan hati, kalau saya lihat, kalau walaupun saya bukan warga Asahan, tapi lihat kalau misalnya Bapak tuh kan milik masyarakat ya, banyak kegiatan di luar ya rumah nggak perlu sampai kayak mana kali harus rumah Bang, kan bukan YouTuber atau artis ya kan. Enggak benar, kan nggak ngonten di rumah sendiri, kan nggak ngonten di rumah dinas ya kan. Kalau YouTuber oke lah rumahnya dimewahkan biar welcome home gitu, home tour atau segala macam boleh untuk konten. Tapi ini kan Pak Bupati kan kerja turun ke rakyat dan kayaknya waktunya pasti banyak di rakyat. Di rumah istirahat ya. Kalau Abang istirahat harus rumah mewah, enggak kan ya? Sekali boleh lah ya, staycation ya kan di hotel ya, bareng anak ya kan, keluarga ya segala macam. Tapi ya gini kita lah ya, biaya rapat SKPD lagi 200 juta katanya per SKPD Bang. Rapatnya gimana tuh ya? Rapatnya ya di hotel lah pasti Bang. Dengan jamuan-jamuan. Memang sih itu mendukung salah satu masukan sih buat institusi-institusi seperti hotel gitu kan. Tapi kan mendengarnya dalam kondisi seperti ini kan miris juga. Ya kalau bisa sih budgetnya diminim-minimkan lah. Artinya ya kita harus peduli juga dengan sekeliling lah masyarakatnya ya Bang. Oke, dan apresiasi sih ya buat tadi mahasiswanya. Tapi ada yang salfok aku Bang, sebelah tuh keren kali kacamata. Dia kayaknya pendamping khusus
koordinator aksi ya kan. Salut buat mahasiswa sekarang, jarang-jarang lagi mahasiswa mau aksi ya bang. Iya. Mahasiswa main e-sport sekarang ya. Game. Ya itu tadi, semoga inilah ya kasus ini apa enggak sih? Semoga problema ini segera dapat titik terang, bahwasanya aspirasi masyarakat ditampung dan dipenuhi. Artinya gitu, jangan ditampung aja. Kawal terus. Oke Bang Tajli, sudah selesai kayaknya Bang, masih pusing? Iya. Masih ya, waduh kasihan banget temen aku ini host sebelah ini ya, pusing. Oke, kita kayak selesai sudah di Selamat Sore Medan edisi hari terakhir di 31 Januari 2022. Dan Bang Tajli, karena besok Imlek, kita mau ngucapin apa Bang? Gongsi pacai. Buat yang merayakannya tentunya, ya kan, semoga hidup lebih damai, indah, dan di tahun baru ini segala sesuatunya menjadi lebih baik. Iya, tahun macan air ya. Iya. Kayaknya sih ya, macan air sih ya. Oke lah, dan di tahun-tahun berikutnya. Oke, kita sampai di penghujung acara. Akhir kata, saya Tana Sution. Saya Tajli Muhammad. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.